لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrati wa tarihin. Wa ala alihi wa ashabil ladzina kanu yatamassaku syari'atahu salihin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Al-ayah. Tadarru' Musa alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan, Allah limpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah sekalian, tadarru' Musa alaihi salatu wassalam, pendekatan serius yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Tadarru' itu pengaduan dalam bentuk doa dan permohonan yang dikemas dalam bingkai doa, yang mana permintaan permohonan ini sudah pada endingnya atau pada finishnya permasalahan. Jadi jamaah sekalian, kita juga boleh minta sama Allah di ujung permasalahan kita. Maksudnya dalam arti ketika kita sudah mendapatkan satu masalah, karena memang nyerah itu bukan sebuah perintah, juga bukan sebuah pilihan, tapi Allah mengizinkan kita untuk meminta sesuatu ketika kita mendapatkan satu masalah dan itu sangat pelik sekali. Kita adukan sama Allah. Kita adukan sama Allah bahwasanya, ya Allah, segala permasalahan yang dihadapi oleh kita ini kita adukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau boleh dibilang bahasanya, saya serahkan sepenuhnya sama Engkau ya Allah. Saya udah nggak kuat bahasanya gitu. Nabi Musa suatu ketika tadarru Musa alaihi salatu wassalam lamma ra'aqu quwwata fir'auna wa khasya min zulmihi. Nabi Musa yang saat itu memang rakyat biasa, sedangkan Fir'aun ini adalah raja yang memiliki segalanya, didukung oleh semua kalangan, memiliki jabatan, memiliki peranan, dan juga memiliki pasukan. Sehingga untuk melawan Musa saat itu bagi Firaun bukan perkara, bukan urusan berat, karena melibatkan istana, melibatkan orang-orang pejabatnya, melibatkan para tentaranya, bala pasukannya, melibatkan semua orang-orang yang terlibat dalam istana negara saat itu. Jadi Musa nggak punya bala bantuan, nggak punya pasukan. Bahkan di satu kesempatan itu pernah dibahas, Nabi Musa itu Pak punya pengikutnya yang paling setianya aja nih, kategori pengikut yang paling setianya saja
itu bisa dibilang bahasa kasarnya bisa jadi beban juga buat Nabi Musa, karena banyak permintaan, rewel. Itu udah masuk kategori pengikut yang setianya loh. Bagaimana dengan pengikut yang tidak setia? Lawang pernah disuruh ngelawan musuh saja, itu jawabannya sampai aja dulu yang masuk, nanti kami nyusul. Ini ya, ini anak buah model apaan, model begini? Lo anak buah disuruh bos, kok bosnya dulu yang suruh maju. Dan itu masuk kategori anak buah yang setianya loh itu loh, yang maksudnya yang kemana-mana mau diajak. Bagaimana yang masuk kategori anak buah yang tidak kooperatif, anak buah yang tidak loyal terhadap bosnya, terhadap perusahaannya, atau apalah itu bahasanya. Ini yang setianya aja itu kalau disuruh kadang balik nyuruh, Pak. Kurang ajar itu namanya. Dan banyak sekali permintaannya, gak kerjanya nggak becus bahasanya gitu, mintanya macam-macam. Makanya kaum Bani Israel itu terkenal dengan kaum yang rewel, cerewet, banyak permintaan, dan menyusahkan diri mereka sendiri. Jadi bosnya itu pusing, Pak. Untung, Pak, bos-bos di Indonesia itu anak buahnya bukan dari Bani Israel, Pak. Makanya sekarang kan sampai sekarang begitu kelakuannya, nggak hilang-hilang tuh kelakuannya sampai sekarang itu begitu. Tanah orang yang mau diakui, jadi tamu juga jadi kayak raja gitu, bahkan tuan rumah mau diusir dari rumahnya. Kelakuannya begitu dari dulu, ya mungkin bisa jadi sampai kiamat. Nabi Musa itu suatu ketika memiliki kekhawatiran, lamma ra'a quwwata fir'aun wa khasya min zulmihi. Suatu ketika Nabi Musa melihat, mencermati, dan juga memperhatikan kekuatan Fir'aun dan bala tentaranya makin mengkhawatirkan, Pak. Wa khasya min zulmihi, ini orang punya segalanya dan berlaku zalim. Ini yang dikhawatirkan, Pak. Karena kalau sudah kepala negara yang jahat, ini efeknya, imbasnya ke seluruh sampai ke rusaknya itu sampai negara yang rusak. Karena mereka punya semuanya. Bisa jadi peraturannya, perpresnya lah bahasanya, perpresnya yang kemudian merugikan rakyat. Terus juga Fir'aun dulu juga sebenarnya membangun negara juga dalam segi infrastruktur. Fir'aun jago juga bangun negara dalam bentuk infrastrukturnya, itu Fir'aun ngebangun. Tapi kezolimannya terlebih dengan orang yang berakidah Islam seperti Nabi Musa dan para pengikutnya, Nabi Musa, Nabi Harun dan pengikutnya. Ini kemudian Nabi Musa mengadukan urusan ini, perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Firaun ini makin kuat dan makin mengkhawatirkan, makin zalim. Wa ra'a anna fir'auna rubbama annahu ahlaka qaumahu. Dan Nabi Musa ini melihat potensi, dan Fir'aun ini rubbama, terkadang ini, annahu ahlakahu, Fir'aun ini menghalang-halangi dakwahnya Nabi Musa dengan berbagai cara mereka agar supaya Nabi Musa tidak naik tahta, agar Nabi Musa tidak sukses dakwahnya, agar Islam tidak berkembang. Dihalang-halangi semuanya, semua program dakwahnya Nabi Musa dihalangi semuanya. Dan Fir'aun ini merusak, menghancurkan dakwahnya Nabi Musa dan juga menghancurkan kaumnya. Apa
bentuk doa Nabi Musa, permohonan Nabi Musa kepada Allah atas kezaliman Fir'aun ini. Nabi Musa menyampaikan begini, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya Engkau telah memberikan Fir'aun beserta bala tentaranya zinatan, perhiasan, wa amwalan, dan harta benda di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik, oleh karena sebab itu mereka menyesatkan manusia dari jalanmu ya Allah. Jadi ada orang sesat tapi nggak sendirian, Pak. Ada orang sesat tapi ngajak-ngajak orang lain. Ada orang yang sesat tapi ngajak orang lain. Makanya bahasanya gini, kalau sesat sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak orang. Karena kelakuan Fir'aun ini membuat Nabi Musa khawatir, karena dia menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maaf Pak, ini kalau doa yang di sini kemudian dilanjutkan, ini kalau bahasa kita ya, ini bahasanya iri Pak, hasud. Karena nanti kita simak coba. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah, binasakanlah harta mereka. Washdud ala qulubihim, dan kunci matilah hati mereka. Ini kalau bahasa nggak ada persoalan Pak, kalau nggak ada kasus, doa ini masuk kategorinya kategori orang iri Pak. Karena dia pengen harta yang dimiliki oleh orang itu hilang, dan orangnya dikunci mati hatinya, fala yu'minu hatta yarawul azabal alim, sampai dia, dan jangan dia diberikan iman, jangan sampai dia beriman sampai dia menyaksikan azab yang pedih. Tapi karena yang didoakan ini orang jahat, boleh Pak. Tapi jahat bukan hanya versi kita loh. Kejahatannya ini mendoakan raja, mendoakan pemimpin negara yang zolimnya sudah kebablasan, kelewatan, dengan doanya Nabi Musa ini boleh. Nanti Bapak boleh dibuka Quran surat Yunus ayat 88. Kalau jangannya, boleh nggak sih mendoakan yang jelek, yang buruk kepada raja yang berlaku zolim? Boleh, di sini ayatnya ada yang dilakukan oleh Nabi Musa. Beliau bilang begitu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah, binasakanlah harta mereka. Pokoknya mau hilangin aja harta mereka. Karena apa? Karena dengan kekuasaannya, dengan hartanya mereka menyesatkan orang-orang. Dan bahkan wasdud ala qulubihim, kunci mati hati mereka ya Allah, sampai jangan mereka dibiarkan beriman sampai mereka merasakan azab yang pedih. Nah, ini hati-hati juga Pak. Kemudian Fir'aun itu merasakan ini, doa ini efeknya jangka panjang Pak. Makanya kita hati-hati sama doa orang. Kenapa hati-hatinya? Boleh jadi apa yang kita rasakan hari ini dan apa yang terjadi kepada orang lain, boleh jadi ada satu lisan yang terucap, yang berucap, yang berdoa untuk kita, atau kita untuk orang lain. Yang dikhawatirkan adalah ada orang yang berucap, berdoa tidak baik, dimohonkan kepada Allah, kemudian ditujukan kepada kita. Khawatirnya ada orang yang terzolimi, ada orang yang pernah kita rampas hak-haknya, kemudian berdoa kepada Allah dengan serius,
mohon agar supaya kehidupan kita demikian. Ini Fir'aun merasakan, Pak, bagaimana ending daripada ini semuanya nanti ya. Wa fi maudhi'in akhar tadharru Musa alaihi salatu wasallam lamma ra'a asyanu qaumahu lahu fatabarra'a minhum qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Suatu ketika juga Nabi Musa udah capek ngadepin kaumnya. Ini udah ngadepin rajanya, modelnya zolim begini, ditambah kaumnya juga susah diatur, ngeselin juga, capek Pak. Sekelas Nabi aja capek ngadepinnya. Kita apalagi lagi ada masalah sama kerjaan, tambah masalah sama keluarga, ditambah ada orang yang nyenggol semakin jadi. Nabi Musa suatu ketika ini melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya. Nabi Musa berserah diri, berpasrah diri, dan juga tidak mau tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh mereka. Fatabarra'a minhum. Nabi Musa, mohon maaf, saya nggak ikut-ikutan karena saya sudah dakwahkan maksimal, bahkan saya dakwah nggak sendirian. Nabi Musa itu door to door, Pak, keliling. Nabi Harun sebagai orator yang bagian mimbarnya. Nabi Musa jadi majelis ke majelis. Nabi Harun jadi podium ke podium. Karena Nabi Musa kalau ngomong agak susah, agak cadel ketika dulu kecilnya pernah lidahnya ini kena bara api. Maka beliau ini bukan seorang orator. Beliau pendakwah, tapi dengan cara beliau melakukan pendekatan kepada orang-orang. Dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid, dari halakoh ke halakoh, dari rumah ke rumah, dari komunitas ke komunitas, beliau datangi, beliau dakwahi. Yang bagian podiumnya adalah Nabi Harun, beliau orator. Nah ini, suatu ketika ini kaumnya ini sudah meresahkan juga dalam kemaksiatan, capek Pak, ngadepin raja zalim, ngadepin kaumnya tukang maksiat. Makin capek kita dihadapin dengan dua golongan itu saja, udah pusingnya setengah mati. Sampai bilang begini, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah ya Rabb, inni la amliku illa nafsi wa akhi. Saya tidak dapat menguasai, mengendalikan kecuali diri kami ya Allah, wa akhi, dan saudaraku Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Pisahkanlah ya Allah antara kami dan orang-orang fasik. Kalau orang udah pasrah gitu ya, saya nggak ikut-ikutan ya Allah. Saya dakwah udah maksimal, saya ngajak udah maksimal, udah habis-habisan saya. Ternyata raja makin zalim. Ternyata warga makin melegalkan maksiat. Dan efeknya di situ. Karena raja yang kemudian membuat aturan perpres lah, peraturan presiden misalkan, atau kepresnya misalkan, kemudian membuat satu undang-undang misalkan, undang-undang itu melegalkan kemaksiatan, akhirnya apa? Warganya yang hancur lebur, yang dibuat pusing adalah si pendakwahnya. Orang ngajak ke masjid udah nggak digubris lagi, ngelarang miras udah nggak digubris lagi. Loh, ternyata dalam perpresnya, dalam undang-undangnya dilegalkan. Orang mau ngomong apa? Kalau kita gembar-gembar, haram, ini kata siapa? Pemerintah boleh kok, pemerintah boleh kok. Lah kita mau ngomong apa? Kita bilang teriak-teriak bahwasanya penjualan miras nggak boleh, kita konsumsi narkotika nggak boleh, tapi kenyataannya dalam undang-undang diperbolehkan. Nah kita mau ngomong apa? Kita nggak punya kekuatan, apalagi Nabi Musa saat itu nggak punya kekuasaan. Yang terbaik adalah dakwah dan juga doa yang serius yang dipanjatkan. Sampai pada akhir kisahnya
Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atbahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Sampai akhirnya kan ketahuan tuh kekuatan Fir'aun makin kuat dan kekuatan Nabi Musa segitu-gitu aja. Orangnya itu-itu aja. Ya akhirnya ambil langkah mundur, Pak. Nabi Musa pergi dikejar oleh Fir'aun beserta bala tentaranya. Udah gak ada jalan lain, Pak. Mentok sampai laut. Dakwahnya mentok sampai laut. Kalau bukan karena mukjizat gak akan selamat, Pak. Apa? Bahtera gak punya. Sekoci gak ada. Mau naik apa mereka? Untuk menyeberangi laut, untuk menyelamatkan diri mereka. Nyawa mereka sudah di ujung, Pak. Udah pasrah aja udah. Karena dakwahi penguasa yang zalim itu adalah paling susah. Dakwahi penguasa yang zalim itu adalah paling susah, paling berat. Ditambah didukung para pemuka-pemuka agamanya yang mendukung mereka, cenderung ke mereka semuanya. Ditambah lagi orang-orang sekitar yang tidak pernah mendukung kita untuk berdakwah. Akhirnya apa? Ya udahlah. Mau perang juga kalah. Di semua bidang, semua lini ditimbang-timbang gak ada sebandingnya sama sekali. Langkah terbaik adalah ya wis, gimana mau ajalah. Akhirnya benar. Sampai akhirnya mereka melewati bahar, lautan. Nabi Musa beserta pengikutnya kemudian disusul oleh Fir'aun. Kata mereka, kata Fir'aun, kesempatan untuk menghabisi Musa beserta bantuannya, beserta pengikutnya, waktu dan tempat yang tepat untuk menghabisi Musa, dipojokkan sampai ke laut agar supaya apa? Kalau mereka dihabisi saat itu juga langsung buang ke laut, selesai urusan, nggak ada yang ganggu-ganggu kerajaan. Udah nggak ada partai politik yang mengusung Musa lagi. Paling ada orang-orang kecil yang tidak berpengaruh. Nggak ada pengusaha kuat, nggak ada orang-orang yang punya harta benda yang banyak yang dukung Musa. Semua sudah ada di pihak istana semuanya. Maka kalau saat itu Musa beserta pengikutnya sampai di situ dihabisi oleh Firaun beserta bala tentaranya, dihabiskan, dibuang ke laut, urusan mereka selesai, Pak. Mereka anggap selesai. Nggak ada HAM yang membelanya. Nggak ada orang-orang yang akan keluar-keluar. Cuma akan jadi sejarah nanti kalau seandainya tidak ada mukjizat yang hingga hari ini dikenal dengan tongkat membelah lautan itu. Tapi ternyata Allah punya kuasa. Yang terjadi adalah sebaliknya. Sampai pada akhirnya hatta idza atrakahul gharaqu. Hatta idza atrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amara bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sampai akhirnya setelah terpojok habis, Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala wa an alqi asaq, untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Dan Nabi Musa nggak akan tahu yang terjadi itu apa selanjutnya, hanya nuruti perintah Allah. Ya wis ya Allah. Ternyata lagi genting-gentingnya jawaban Allah bukan menghanguskan, memusnahkan bala bantuan itu, Pak. Pikiran orang-orang saat itu dengan pertolongan adalah dengan kalau mungkin barangkali tiba-tiba itu pasukan itu langsung musnah atau binasa gitu ya, atau diserang apa. Nggak kepikir kalau Nabi Musa itu kok suruh mukulin tongkatnya ke lautan. Itu nggak habis pikir, Pak. Bahasanya di luar nalar manusia. Nabi Musa terpojok, ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan kami, atau kami binasa. Itu pikiran orang-orang kaumnya. Mungkin barangkali andai pun selamat adalah Allah akan menghancurkan bala tentaranya Firaun ini dengan cara mungkin bisa jadi dikirim seperti dulu zaman
apa ya yang kemudian terjadi ini mas setelah tinggal Nabi Muhammad yang pasukan gajah itu, atau mungkin barangkali bisa jadi Firaun itu di bumi dibuka kemudian mereka tenggelam ke dalam perut bumi, tapi enggak. Ternyata setelah dibelah lautan menjadi sebuah jalan kemudian dilewati oleh Nabi Musa beserta kaumnya, dan mereka melewati jalan itu secepat mungkin agar sampai ke tujuan, disusul oleh Firaun beserta bala bantuannya, bala tentaranya, kemudian laut kembali menutup. Tapi memang Firaun ini orang yang kuat. Udah mau mati aja sempet-sempetnya dia sadar gitu loh. Nah ini doanya Nabi Musa yang tadi dipanjatkan, fala yu'minu hatta yarawul adzab. Ya Allah, jangan biarkan mereka beriman sampai mereka merasakan azab yang pedih. Fir'aun di tengah sakaratul mautnya itu masih sadar loh bahwasanya, ya Allah saya beriman, sampai bilang begini, qala amanat bihi banu Israil. Ya Allah, saya beriman sebagaimana Bani Israel beriman kepada Musa. Hari ini saya menjadi muslim. Wa ana minal muslimin. Saat ini juga saya akan menjadi muslim ya Allah. Coba, enak banget hidupnya udah selama ini, udah zalim, akhirnya dijawab oleh Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Enak banget sekarang kamu mau beriman, ini dijawab oleh Allah loh. Kamu dari dulu kan zalim, berbuat semaumu, kok enak banget sekarang kamu mau beriman. Nah makanya oleh Allah dijawab demikian, wa kunta minal mufsidin, dan hari ini termasuk orang-orang yang rusak binasa. Jangan ngarepin diterima imannya. Itu Pak yang kemudian lanjutin ayatnya, Fir'aun ini kemudian fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kemudian badan ya Fir'aun diselamatkan, diabadikan, diawetkan untuk menjadi pelajaran generasi-generasi berikutnya. Fir'aun sampai sekarang demikian menjadi mumi itu salah satunya adalah karena mukjizat Allah, karena doanya Nabi Musa. Nah, jamaah sekalian, kita patut waspada dengan seseorang yang berdoa kepada Allah. Makanya jangan pernah meremehkan orang-orang yang berdoa kepada Allah. Yang doanya lama biarin, mungkin memang hajatnya banyak. Yang doanya sebentar nggak apa-apa, mungkin memang permintaannya sedikit. Saya nggak komentarinnya, nggak mau berdoa ya, tapi ada orang yang doanya lama banget. Nah, adapun doa ketika sujud kan dianjurkan, tapi saya sering berpesan, doa ketika sujud itu bagus, disuruh oleh Rasulullah memang, karena saat itu posisi kita adalah posisi terendah dan posisi kita meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Kita posisi saat sujud itu, posisi manusia paling rendah adalah ketika kepala ini sejajar dengan kakinya, ya kan? Ini posisi terendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau imam sudah Allahu Akbar, ikut angkat, jangan masih lama. Nanti lamainnya kalau pas sendiri bebas, mau tambah durasinya berapa lama bebas. Jangan kemudian menunjukkan perbedaan banget, mencolok dengan imamnya ketika imam sudah Allahu Akbar. Jangan kelamaan kita ngelanjutin doa seolah-olah sholat sendirian, enggak. Ikut angkat Allahu Akbar. Begitu. Kan imamnya di sini juga sudah ngasih waktu. Kalau imam yang lain enggak, malahan ini imam di sini termasuk sujudnya agak lumayan lah, masih ada waktu untuk sekedar minta doa 1, 2, 3, 4, 5 masih cukup. Nah itu Pak, doanya itu ketika panjanginnya ketika kita sendiri, atau kalau mau request, soalnya imamnya juga ngukur, karena pernah dilamain banget, ada yang protes juga, wah saya lagi nggak enak lagi pilek kan, malah salah lagi. Makanya sedanglah segitu durasinya. Nah sekali lagi kita hati-hati dengan doa seseorang
Yang kita khawatirkan adalah orang itu meminta keburukan yang disampaikan kepada Allah ditujukan untuk kita. Yang kita harapkan adalah orang itu meminta kebaikan. Makanya jangan sungkan-sungkan ketika ketemu seseorang yang kita minta adalah doain saya. Doain saya. Kiai-kiai, ulama-ulama zaman dulu ketika ketemu muridnya juga doakan ya. Kiainya loh. Dan termasuk salah satu yang adalah kiai saya itu ketika muridnya datang itu nggak ngelihat muridnya ini mau jadi ustadz kah mau jadi apa terserah. Kan nggak semua murid jadi ustadz, nggak semua murid jadi kiai. Bahkan ada yang biasa-biasa saja datang itu doain kiai, doakan kiai, doakan abah. Begitu loh, sampai segitunya. Saking pentingnya doa orang lain, perannya ada begitu besar dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Itu mungkin jamaah sekalian pagi hari ini berkaitan dengan tadarruknya Musa alaihi salatu wassalam, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, bisa kita ikuti dari kisah-kisah ini dan kita bisa ambil pelajaran, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya yang dilakukan oleh Fir'aun jangan kita lakukan. Mudah-mudahan Allah tuntun kita dalam kehidupan kita, mendapatkan hidayah sepanjang masa kita sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq hidayah wa ridwan min as-siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.